Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala ala abdihi al-furqan liyakuna lil'alamina nadhira. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Kita akan melanjutkan membaca ayat Al-Quran. Ayat keberapa sekarang? 93. Baik, tafadhal dibaca. Baik. Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah, atau yang berkata telah diwahyukan kepada padahal tidak diwahyukan sesuatu pun kepadanya, dan orang yang berkata aku akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Alangkah ngerinya sekiranya engkau melihat pada waktu orang-orang zalim berada dalam kesakitan atau maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Pada hari ini kamu akan dibalas dengan azab yang sangat menghinakan, karena kamu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu menyombongkan diri terhadap ayat-ayat-Nya. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man adlamu. Siapakah yang lebih zalim? Siapakah yang lebih zalim? Jadi ini istifham ingkari. Pertanyaan yang tujuannya mengingkari. Mengingkari perbuatan orang-orang yang melakukan apa yang disebutkan dalam ayat ini. Maka di sini disebutkan hadhil jumlatu muqarriratun limadmuni ma taqaddama minal ihtijaj alaihim bi anna Allah anzala al-kutuba ala rusulihi. Bimakna kaifa taquluna ma anzalallahu ala basharin min syai' wa dzalika yastalzimu takdzibal anbiya'i alaihimussalam wala ahada adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban faza'ama annahu nabiyyun wa laysa binabiyyin aw kadzaba 'ala Allahi fi syai'in minal asya'. Jadi ayat ini atau redaksi kalimat dalam ayat ini, dalam firman Allah ini, muqarriratun, mentakrir, ya, mentakrir atau
membenarkan atau menguatkan, menegaskan kembali apa yang disebutkan oleh Allah dalam ayat sebelumnya. Ya. Di mana Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk membantah perkataan mereka itu. Apa perkataan mereka? Ma anzalallahu ala basyarin min syai'. Ya, mereka mengatakan bahwa Allah tidak menurunkan apapun kepada siapapun. Ya. Seperti yang kita sebutkan dalam sabab nuzulnya. Ya. Maka ayat ini menegaskan kembali bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang paling zalim. Kenapa disebut paling zalim? Karena itu sama dengan mendustakan para nabi dan juga sama dengan mendustakan Allah. Jadi kalau seseorang tidak mengakui Allah menurunkan kitab kepada para rasul, Yastalzim itu artinya apa? Konsekuensinya. Konsekuensi orang tidak beriman kepada Al-Quran berarti tidak beriman kepada Rasul. Kalau tidak beriman kepada Rasul, maka tidak beriman juga kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan kalau tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla, maka itu disebut dengan iftira. Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban. Kalau tidak beriman kepada Allah atau mendustakan Allah, maka itu namanya iftira. Iftira itu mendustakan atau membuat sesuatu yang tidak ada dasarnya. Ya. Atau membuat hoax. Ya. Iftira itu mirip-mirip dengan hoax. Ya. Maka ini termasuk waman adlam. Maka disebut dengan waman adlam. Siapa yang lebih zalim? Artinya kezaliman yang paling tinggi ya, adalah kezaliman orang-orang yang membuat iftira atas Allah Subhanahu wa taala. Waman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Jadi kalau mendustakan Al-Quran, mendustakan kitab kepada para rasul, berarti orang tersebut membuat iftira. Berarti dia mendustai Allah. Karena Allah yang menurunkan kitab kepada para nabi. Dan ini konsekuensinya adalah takdzibul anbiya, mendustakan para nabi. Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayya syai'. Wa man qala sa'unzilu mithla ma anzalallah. Jadi ini kezaliman yang paling tinggi, di mana dia mendustakan para nabi, tapi dia mengaku dia juga diberikan wahyu oleh Allah. Au qala uhiya ilayya. Atau dia mengatakan bahwa telah diwahyukan kepadaku. Jadi ini orang yang kontradiktif. Orang yang istilah sekarang itu anomali, kebolak-balik. Dia dustakan wahyu Allah kepada para nabi. Dia bilang Allah tidak menurunkan apa-apa kepada siapapun. Ma anzalallahu ala basyari min syai'. Allah tidak menurunkan kepada manusia apapun. Tapi dia mengaku dirinya dapat wahyu. Bagaimana caranya? Dia mengatakan Allah tidak menurunkan wahyu kepada seorang manusia pun, berarti kepada dia juga tidak. Ya kan? Tetapi ini terbalik dia, atau kontradiktif, bertolak belakang, berlawanan. Dia menolak wahyu kepada para nabi dan para rasul, dan dia mengatakan tidak ada orang yang mendapatkan wahyu, tapi
Setelah itu dia katakan, saya yang dapat wahyunya. Ya. Tadi dia sudah menafikan kepada semua orang. Ya. Dia sudah mengatakan tidak ada orang dapat wahyu. Tapi kemudian qala uhiya ilayya. Ya. Dia katakan kemudian saya ini yang dapat wahyu. Ya. Nah, ini orang yang kalau kalau didengarkan jadi bingung orang. Tadi dia bilang tidak ada orang dapat wahyu. Setelah itu dia bilang saya yang dapat wahyu. Ya. Berarti kalau tidak ada orang dapat wahyu, berarti kamu juga tidak dapat wahyu. Aw qala uhiya ilayya wa lam yuha, padahal tidak ada wahyu yang diturunkan kepadanya. Ini namanya iftira. Ya. Dia membuat sebuah kedustaan yang luar biasa. Ya. Untuk Untuk menguatkan dia punya klaim, dia bilang saya dapat wahyu. Yang itu tidak dapat wahyu, saya yang dapat wahyu. Padahal sebaliknya, para nabi dan para rasul yang dapat wahyu dan dia tidak dapat wahyu. Karena dia bukan nabi dan bukan rasul. Ya. Ini orang yang logikanya itu tidak masuk. Ya. Dan banyak orang yang seperti itu. Ya. Banyak orang seperti itu, mengaku, mengklaim. Ya. Dan kalau dibantah, dia juga baku-baku bantah. Ya. Tapi hujah-hujahnya lemah, hujah-hujahnya dibuat-buat. Walam yuha ilaihi syai'. Ay wal hal annahu lam yuha ilaihi syai'un. Ya. Wa qad sanallahu anbiya'ahu amma taz'umuna alaihim wa innama hadha sya'nul kadzdzabin ru'usul idlal kamusailamatil kadzdzab wal aswad al anasi wasajjah. Ya. Padahal kondisinya, kata Al-Imam As-San'ani, kondisinya bahwa dia tidak mendapatkan wahyu apapun. Ya, jadi orang-orang yang mengaku itu tidak mendapatkan apapun. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah melindungi para nabinya dari apa yang mereka klaim itu. Dan ini hanyalah perbuatan orang-orang kadzabin, orang-orang pendusta, ru'usul idlal, tokoh-tokoh yang menyesatkan, seperti Musailamah al-Kadzdzab. Musailamah al-Kadzdzab ini orang yang mengaku nabi. Ya. Dia ingin menyanyi Rasulullah SAW dan dia mengaku diberikan wahyu juga kepada dirinya. Oleh Allah juga dia bilang. Ya. Makanya disebut al-Kadzdzab. Ya. Orang yang pendusta. Jadi ketika ditanya mana wahyu yang kamu dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, dia buat. Ya, dia buat wahyunya. Ya. Dan wahyu yang dibuat-buat itu kelihatan sekali perkataan manusia biasa. Ya. Kelihatan sekali perkataan manusia biasa. Ya, bukan tidak sama, karena wahyu Allah itu berbeda dengan perkataan manusia biasa. Ya. Orang yang tahu Al-Quran, orang yang pernah membaca Al-Quran, kemudian membaca perkataan manusia, pasti bisa membedakan mana perkataan manusia dan mana firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan orang yang mengaku nabi ini sampai akhir zaman tetap ada. Ya. Tetap ada orang yang mengaku mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di negeri kita juga banyak yang mengaku dapat wahyu. Ya. Bahkan ada yang mengaku sebagai malaikat. Di negeri kita banyak orang yang sudah mengaku menjadi nabi. Ya, ada nabi dari Bogor namanya Musaddiq. Ya, Nabi Musaddiq. Ya. Ada perempuan dari mana itu? Lia Eden mengaku sebagai malaikat. Ya. Dua-duanya di penjara. Ahmad Musaddiq dan Lia Eden di penjara. Ya. Ditanya sama orang ketika keluar, apakah Nabi Ahmad Musaddiq?
di penjara bertemu dengan malaikat li'adan? Dia bilang tidak. Bagaimana caranya? Berarti malaikat tidak pernah ketemu Nabi. Ya. Padahal wahyu dibawa oleh Allah, dibawa oleh malaikat kepada Nabi. Nah ini Nabi dan malaikat tidak pernah baku dapat. Ya. Bagaimana caranya? Ada juga katanya itu di perbatasan Jawa Barat, Jawa Tengah, ya, ada agama namanya Jasun, ya, Jawa Sunda. Nabinya namanya Tugimin. Nabi nama Tugimin. Ya kalau orang bersalawat, Allahumma sholli ala Tugimin. tidak mantap. Ya, macam-macam. Ya, bukan cuma di Indonesia. Di Pakistan itu juga ada, namanya siapa? Mirza Ghulam Ahmad. Nah, itu dia punya kitab suci. Apa namanya itu? Kitab sucinya itu. Nah, itu sudah zaman penjajahan dulu. Tapi banyak pengikutnya sampai sekarang. Ya. Dia mengaku jadi nabi juga. Dia menafsirkan ayat dalam Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Isa, ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dia bilang saya itu. Ahmad yang ada dalam ayat itu saya yang dimaksud. Ya. Karena kalau Nabi Muhammad dia nama Muhammad. Ya. Kalau dia bilang kalau Nabi Muhammad yang ditunjuk oleh Nabi Isa atau yang disebut oleh Nabi Isa, berarti dia ya'ti min ba'di ismuhu Muhammad. Ya. Tapi Nabi Isa bilang ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Berarti saya yang dia bilang. Ya, saya maksudnya itu. Ya. Maka dia mengaku menjadi nabi. Dan banyak pengikutnya. Di Indonesia juga banyak pengikutnya. Akhirnya dia mengaku sebagai Islam tapi punya pengakuan mengaku nabi. Padahal jelas dalam hadisnya Rasulullah SAW mengatakan la nabiyya ba'di. Tidak ada nabi setelah aku. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Dalam ayat Allah mengatakan, maka Muhammadun aba ahadim minkum. Ya, apa? Maka Muhammadun aba ahadim minkum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ya. Nabi Muhammad itu bukanlah ayah kalian. Ayah salah seorang di antara kalian. Tapi dia adalah Rasul dan khataman nabiyyin, penutup para nabi. Khatamun Nabiyyin, Mirza Ghulam Ahmad bilang, khatam itu artinya bukan penutup. Khatam itu artinya cincin. Ya. Dia bilang cincin DP arti, bukan penutup. Khatam. Dia bilang cincin artinya. Padahal ulama sepakat bahwa yang arti dari khatam di situ adalah penutup. Ya. Memang khatam bisa berarti cincin, ya, bisa juga berarti penutup. Nah, tapi ayat itu berarti penutup, tidak berarti cincin. Dia bilang Nabi Muhammad itu cincin para nabi. Nah, kalau penutup para nabi itu saya katanya. Ya. Tapi setelah Mirza Ghulam Ahmad mengaku jadi nabi, ada lagi yang mengaku menjadi nabi. Ya, termasuk di Indonesia itu. Ada Lia Eden, ada Ahmad Musaddiq, dan ada Tugimin, dan lain-lain. Ada juga di mana banyak. Ya. Maka sampai akhir zaman itu ada orang yang mengaku nabi. Maka mereka dikatakan, kata Rasulullah SAW, kadzabun, ya. para pendusta. Pada zaman Nabi, bukan cuma Musailam al-Kadzab, ada juga namanya Al-Aswad al-Anasi. Ya. Jadi bukan cuma satu orang yang mengaku menjadi nabi pada zaman salafus salih, pada zaman Nabi dan para sahabat. Ada juga yang bernama Al-Aswad Al-Anasi. Ada juga yang bernama Sajjah. Jadi banyak orang yang mengaku menjadi nabi. Dan ini semuanya disebutkan oleh hadis kadzabun, orang-orang yang pendusta. Dan inilah yang disebut dengan ayat ini, oleh ayat ini. Ya. Mereka mengatakan yuha ilayya walam qala uhya ilayya wa lam yuha ilaihi syai'. Jadi mereka sudah disebutkan dalam Al-Qur'an.
Jadi banyak orang yang mengatakan saya dapat wahyu. Padahal ya, Allah tidak menurunkan wahyu kecuali kepada para nabi dan para rasul. Ya. Dan nabi dan rasul sudah selesai. Ditutup oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah itu siapapun yang mengaku nabi, siapapun yang mengaku menerima wahyu, ya. Atau ada juga orang yang tidak mengaku nabi tapi dia bilang saya menerima wahyu. Ya. Saya menerima wahyu dalam mimpi. Nah, itu pendusta sudah. Siapa yang mengaku menerima wahyu dari Allah, itu sudah disebutkan dalam ayat ini sebagai orang yang zalim. Ya, waman azlam, orang yang kezalimannya paling zalim. Ya. Karena dia membuat kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak orang yang mengaku menerima wahyu. Ya. Kecuali kalau namanya memang wahyu ya sudah. Ya. Ada orang namanya wahyu berarti dia wahyu memang namanya bukan wahyu dari yang berarti firman. Wa man qala sa'unzilu mithla ma anzalallah ma'tufun ala man iftara ay wa man adlamu mimman iftara aw mimman qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi syai' aw mimman qala sa'unzilu mithla ma anzalallah. Ya. Atau orang yang mengatakan wa man qala sa'unzilu mithla ma anzalallah, saya akan menurunkan seperti apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini lebih dahsyat lagi. Ya. Kalau tadi itu dia mengaku menerima dan ada yang mengaku dia yang menurunkan. Ya, seperti tadi itu, ada yang mengaku sebagai malaikat itu. Ya. Kalau orang yang mengaku nabi berarti dia mengaku mendapatkan wahyu. Tapi kalau orang yang mengaku menurunkan apa yang diturunkan oleh Allah berarti dia mengaku sebagai malaikat. Ya. Ini dua-duanya pendusta, pembohong, muftari, ya. Orang yang melakukan iftira. Dan ini adalah kebohongan yang paling buruk. Ya. Karena mengatasnamakan Allah Azza wa Jalla dan mengatasnamakan malaikat dan mengatasnamakan para nabi dan para rasul. Maka inilah kezaliman yang paling besar. Waliyadzubillahi min dzalik. Ya. Kemudian setelah itu Allah mengatakan wa man qala walau tara idzal zalimuna wa humul qailuna law nasha'u laqulna mithla hadza. Wa qila huwa Abdullah ibn Ubay ibn Abi Sarh. Fa innahu kana yaktubul wahya li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa amla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma ansha'na khalqan akhar. Thumma ansha'nahu khalqan akhar fa qala Abdullah fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakadha unzilat. Fa syakka Abdullah hina idzin wa qala la in kana Muhammadan shadiqan laqad uhiya ilayya kama uhiya ilaihi. Wa la in kana kadhiban laqad qultu kama qala. Thumma irtadda 'anil Islam wa lahiqa bil musyrikin thumma aslama yaumal fath kama huwa ma'ruf. Jadi sebab nuzulnya ayat ini ya, ketika Allah mengatakan wa man qala sa'unzilu mithla ma anzalallah, salah satu sebab nuzulnya disebutkan ada orang yang bernama Abdullah bin Abi Sarh. Ya. Abdullah bin Abi Sarh. Ya. Dia ini dulu pernah menjadi penulis wahyu. Ya, penulis wahyunya Allah Azza wa Jalla, ya, yang sering diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuliskan wahyu Allah Azza wa Jalla. Suatu ketika Allah menurunkan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Quran surah Al-Mu'minun. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Ya. Ayat ke-14. Ya. Tsumma ansha'nahu khalqan
akhar. Apa ayatnya Al-Mu'minun? Apa awalnya? Awal ayat ini. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Idhama. Nah, itu ayat 14. Ya, tentang penciptaan manusia. Ya. Jadi ketika Rasulullah menerima ayat ini, Rasulullah memanggil Abdullah bin Abi Sarh. Ya. Kemudian Rasulullah menyuruh dia menuliskan ayat. Fa khalaqna nutfata 'alaqatan, dari awal sampai akhir, dari awal sampai ketika Rasulullah menyebutkan tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Ya. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Ketika sampai ayat itu, Abdullah bin Abi Sarh tiba-tiba nyeletuk. Ya. Nyeletuk. Nyeletuk itu apa? Tiba-tiba mengucapkan. Ya. Apa yang dia ucapkan? Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Rasulullah bilang, seperti itu, tulis. Seperti yang kamu ucapkan tadi, tulis. Padahal Abdullah bin Abi Sarh ini belum mendengar ayat itu diturunkan oleh Allah sampai akhirnya. Paham? Ya, jadi Rasulullah baca fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata idhama sampai ketika tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Nabi baru sampai situ, Abdullah ini langsung mengatakan fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya. Rasulullah belum kasih tahu dia ujung ayatnya itu, dia belum kasih tahu. Beliau belum kasih tahu. Tiba-tiba nih Abdullah mengatakan fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam hakadza unzilat. Ya, seperti itu dia diturunkan. Tulis. Ya. Paham ini? Ya. Ketika itu Abdullah merasa, berarti saya ini dapat wahyu juga saya. Ya. Kenapa? Karena Nabi belum selesai ucapan itu ayat, saya sudah tahu DP ujung. Ya kan? Padahal Nabi belum kasih tahu. Ternyata saya mengucapkan sesuatu, ternyata pas dengan DP ayat itu. Nabi bilang, seperti itu di ujung ayatnya, tulis. Dia bilang, fasyakka Abdullah fi nafsihi. Dia bilang, kalau begitu berarti saya juga Nabi ini. Kenapa? Karena dapat wahyu saya tiba-tiba dia mengucapkan itu, ternyata kebetulan sama dengan ujung ayatnya. Dan Rasulullah mengatakan, wa hakadza unzilat. Ya. Maka dia mengatakan, la in kana Muhammadun shadiqan laqad uhiya ilayya kama uhiya ilaihi. Nah, dia bilang kalau Muhammad ini betul, berarti dia dapat wahyu, saya juga dapat wahyu. Kenapa? Karena ayatnya sama. Ayatnya bagus sambung. Ya. Yang saya ucapkan, ternyata begitu juga yang turun sama Nabi. Padahal saya belum tahu itu ayat, dia bilang. Ayat ini saya belum tahu sebelumnya. Tapi ketika saya mengucapkan itu, Nabi bilang, cocok. Cocok ayatnya itu. Yang kamu ucapkan itu, begitulah ayatnya. Ya. Apa? Wala in kana kadziban laqad qultu kama qala. Ya. Jadi kalau dia benar, berarti saya juga benar. Tapi kalau dia bohong, kenapa yang saya bilang itu sama? Sumartadda 'anil Islam walahiqa bil musyrikin. Waliyadzubillah. Ya. Summa aslam. Kemudian karena dia merasa, berarti satu derajat kita orang ini, ya. Berarti satu level kita orang. Ya, berarti saya dengan Nabi Muhammad di satu level ini. Ya. Sama-sama dapat wahyu. Dan wahyu yang kita dapatkan sama. Ya. Karena ujung ayat yang dia dapatkan sama dengan apa yang saya ucapkan. Dia bilang begitu. Ya. Kalau dia betul, berarti saya juga betul. Ya.
Kalau dia dusta, kenapa bisa sama? Berarti sama-sama betul kita orang. Akhirnya dia keluar dari Islam. Tsummartadda 'anil Islam wa lahiqa bil musyrikin. Tsumma aslama yaumal fathi kama huwa ma'ruf. Ya. Kemudian setelah itu dia murtad. Ya. Kemudian dia pergi bergabung dengan orang musyrik. Ya. Tapi pada saat Fathu Mekah dia kembali masuk Islam. Ya. Abdullah bin Abi Sarh. Ya. Dan Islamnya menjadi baik. Ya. Jadi dia bertobat. Bertobat karena dia sudah mengaku menjadi nabi. Ya, atau sudah mengaku menerima wahyu. Maka ini yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla, "Au qala uhya ilayya wa lam yuha ilaihi syai'." Dia membuat kezaliman yang sangat besar. Ya. Dan dihukumi murtad. Ya. Dihukumi murtad. Ya. Jadi apakah ada orang murtad pada zaman Nabi? Jawabannya ada. Ya. Ada orang yang murtad pada zaman Nabi SAW. Ya. Dan orang yang murtad itu tidak menunjukkan atau tidak menjadi bukti bahwa Islam itu adalah agama yang tidak benar. Ya. Banyak yang murtad pada zaman Nabi. Musailamah al-Kadzdzab itu murtad juga. Ya. Dan orang murtad tentu tidak menjadi patokan. Karena mereka disebut murtad. Dan orang murtad itu hukumnya apa hukumannya? Dalam Islam, hukuman orang murtad dipenggal. Ya. Jadi kalau dia sudah setelah diminta tobat tidak mau tobat, maka dihukum. Ya. Tapi kalau Abdullah bin Abi Sarh ini dia tobat, ya, dia bertobat kemudian masuk Islam ulang. Ya. Mau masuk Islam kembali. Dan masuk Islamnya pada Yaumul Fath. Pada saat Fathu Makkah. Ya. Jadi ini sebab nuzulnya. Ya. Jadi dia, pada saat dia melakukan itu, disebut sebagai orang yang paling zalim. Ya, orang yang paling zalim. Karena mengakui sesuatu yang bukan haknya. Dan itu kebetulan saja ucapannya nyambung itu. Ya. Jadi bukan karena dia mendapatkan wahyu. Ya. Cuma kebetulan nyambung. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kebetulan sama. Ya. Ya, tapi begitulah namanya, terpedaya oleh syaitan. Gurur, itu namanya gurur. Orang yang terpedaya oleh tipu daya syaitan. Dia merasa dirinya selevel dengan Nabi, ya, selevel dengan Rasul, ya, padahal tidak. Ya. Kemudian Allah mengatakan, walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut. Ya. Al-khitab li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw li kulli man yasluh lahu wal muradu kullu zalimin wa yadkhulu fihi al-jahiduna lima anzalallahu wal mudda'una lin nubuwat iftira'an Allahi dukhulan awwaliyan. Wa jawabu law mahdhuf ay la ra'aita amran 'aziman. Wal ghamarat jam'u ghamrah wa hiya shiddah. Wa asluha asy-syai'u alladhi yaghmuru al-asya' fayughattihi. Ya. Wa minhu ghamratul ma' thumma istu'milat fi syada'id wa minhu ghamratul harb. Qala Jauhari wal ghamratu asyiddatu wal jam'u ghumar. Mithlu naubatin wa nuwab. Ya. Walau tara, kemudian sekiranya engkau melihat, walau tara idzal zalimun, ketika orang-orang zalim itu fi ghamaratil maut. Ya. Ketika mereka dalam sakaratul maut. Ghamarat artinya sakarat. Ya. Jadi kalau kamu melihat ini al-khitab lin Nabi sallallahu alaihi wasallam aw li kulli man yasluh lahu. Al-khitab ini atau firman Allah ini sebagai pelajaran kepada Nabi dan juga kepada orang-orang yang orang-orang beriman. Ya.
Andaikan kita lihat, kita tahu hakikat orang yang zalim ketika dia sakaratul maut. Ya. Jadi orang zalim yang sakaratul maut. Sakaratul maut itu jangankan orang zalim, orang yang beriman saja setengah mati. Ya. Dan orang-orang zalim di sini maksudnya adalah orang-orang yang tadi yang mengaku menjadi nabi, mengaku mendapatkan wahyu, ya. Dan juga orang-orang yang melakukan iftira, dusta atas nama Allah, dusta atas nama Rasulullah SAW. Ya. Kemudian orang-orang yang jahid, ya, orang-orang yang menentang apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini semua disebut az-zalim. Ya. Jadi zalim itu bukan hanya menganiaya orang nama zalim. Ya. Orang yang paling zalim justru orang yang mendustakan Allah Azza wa Jalla. Dalam ayat Allah mengatakan inna syirka la zulmun azim. Ya, sungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Ya. Dan kesyirikan itu bagian dari kesyirikan itu mengaku nabi, mengaku mendapatkan wahyu, itu semua dia punya saudara-saudara. Ya, itu semua adalah az-zulmun azim. Ya. Wa jawabu law mahdhuf. Ai la ra'aita amran aziman. Artinya jawab dari kata lau. Dalam bahasa Arab disebut lau ini adalah sesuatu yang membutuhkan jawab, ya, termasuk huruf syart. Ya. Lau tara, ya, la ra'aita. Ya. Kalau kamu sekiranya kamu melihat, ya, maka kamu akan melihat perkara yang sangat-sangat besar. Amran aziman, perkara yang sangat dahsyat. Yaitu bagaimana orang-orang zalim itu sakaratul maut. Jadi kalau kita melihat orang sakaratul maut itu ngeri, ya. Sangat ngeri. Orang beriman saja sakit ketika sakaratul maut. Ya, maka kita lihat orang yang sakaratul maut setengah mati. Ya. Setengah mati. Tapi terkadang kita tidak tahu itu orang sakaratul maut atau tidak. Ya, cuma mereka yang rasakan. Ghamarat artinya sakarat, ya, atau ghamarat artinya syiddah. Ya. Arti dasarnya adalah ghamratul ma' atau asluha asy-syai' alladzi yaghmurul asya' fayughattiha. Ghamara yaghmuru itu artinya menutupi. Ya. Arti dasarnya adalah menutupi. Seperti ghamratul ma'. Ya. Air sudah menutupi permukaan sesuatu, namanya ghamar. Kemudian diartikan atau dalam perkembangan bahasanya, kata ghamrah ini diterjemahkan atau diartikan atau ditafsirkan dengan kata asyiddah. Ya. Syiddah itu artinya apa? Syadid. Ya, syadid itu apa? Luar biasa. Ya. Sangat luar biasa. La ra'aita amran aziman. Kalau kamu melihat orang zalim itu mendapatkan sakaratul maut, ya, sakaratul maut itu menutupi seluruh kehidupannya. Ya. Penyakitnya sangat-sangat dahsyat. Dan tidak ada obatnya. Ya. Kata Nabi dalam hadis, seluruh penyakit itu ada obatnya. Kecuali maut. Kecuali kematian. Ya. Tidak ada orang yang bisa mengobati kematian sampai sekarang. Ya. Belum ada orang yang sakaratul maut kemudian sembuh. Tidak ada. Orang kalau sudah sakaratul maut berarti sudah selesai. Dokter pun sudah angkat tangan. Ya, dokter seahli apapun, kalau dilihat, ini sudah tidak mungkin. Ya. Karena memang tidak ada obatnya.
fi ghamaratil maut. Walau tara idh dhalimuna fi ghamaratil mauti, ya. Wal malaikatu basitu aydihim. Ay wal hal annal malaika basitu aydihim liqabdi arwahil kuffar. Wa qila lil adzabi wa fi aydihim matariqul hadid. Ya. Dan malaikat mengelurkan tangannya untuk mencabut ruh orang-orang kafir. Ya. Dan ada juga menafsirkan wa qila lil azab. Ya. Wa fi aydihim matariqul hadid. Ada yang mengatakan basitu aydihim, malaikat mengulurkan tangannya untuk mencabut nyawa atau untuk mengazab. Ya. Wa fi aydihim matariqul hadid. Dan tangan-tangan mereka membawa palu godam. Ya. Palu godam yang digunakan untuk apa? Untuk mengazab mereka. Wa mithluhu qaulu ta'ala walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Ya. Seperti ayat yang maknanya sama adalah Quran surah Al-Anfal itu. Walau tara idh yatawaffal ladzina kafaru al malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Apa katanya? Qaulu akhriju anfusakum ay qailina lahum akhriju anfusakum min hadhil ghamarat allati waqa'tum fiha. Au akhriju anfusakum min aidina wa khallisu minal adzab wa khallisuha minal adzab. Au akhriju anfusakum min ajsadikum wa sallimuha ilaina linaqbidhaha. Ya. Jadi akhriju anfusakum itu para malaikat sambil mengazab orang yang zalim itu sambil mengata-ngatai mereka. Apa katanya? Akhriju anfusakum. Coba. Sekarang kita mau lihat, kamu bisa bebas dari azab ini atau tidak. Ya. Kalau kamu yang betul-betul mendapatkan wahyu dari Allah seperti yang kamu klaim, ya coba sekarang. Ya. Coba sekarang minta untuk keluar dari azab ini. Karena kalau Rasul yang betul tidak mungkin diazab oleh Allah. Ya. Kalau orang Nabi dan Rasul memang yang betul Nabi dan Rasul, tidak mungkin diazab. Nah sekarang kamu diazab. Kalau begitu sekarang coba. Karena kamu waktu masih hidup itu petantang petenteng mengaku sebagai nabi, ya coba sekarang. Ya, itu artinya apa? Akhriju anfusakum min aidina. Ya, wa khallisuha minal azab. Ya, coba kalian sekarang membebaskan diri dari azab yang kalian bawa. Ya. Atau dalam penafsiran lain kata beliau, akhriju anfusakum min ajsadikum lin wasallimuha ilaina linaqbidhah. Ya. Mereka disuruh cabut nyawanya sendiri. Ya. Kemudian setelah kamu cabut, kamu serahkan sama kami, kata malaikat. Nah, itu tidak mungkin. Ya. Jadi itu merupakan gambaran azab yang sangat pedih kepada orang-orang yang mengaku sebagai nabi, mendustakan Allah, tidak mengimani kitab-kitab Allah, tidak mengimani Al-Quran dan lain sebagainya. Ya. Nah, itu azab mereka sangat pedih. Akhriju anfusakum al-yawma tujzauna adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Nah, ya sambil diazab sambil dikata-katai. Ya. Nah, ini orang kalau diazab kemudian yang mengazab itu cuma baba diam, yang dia rasakan cuma penyakit fisik. Ya. Tapi ketika diazab, kemudian dia dimaki juga, nah, itu penderitaannya, fisiknya menderita, mentalnya menderita, ya, lahir batinnya menderita. Ya. Sudah dipukul, dimaki. Ya. Apa dikatakan? Al-yawma tujzauna adzabal huni. Pada hari ini, ya, alladzi tuqbadu fihi arwahukum, ya, au aradu bil yaum al-waqtu alladzi yu'adzabuna fihi alladzi mabda'uhu adzabal qabr. Ya. Wal hun bimakna ay al-yauma tujzauna adzabal hawan alladzi tasiruna bihi fi ihanatin wa dhallah ba'da ma kuntum fihi minal kibri wat ta'awum. Jadi pada hari ini
ketika mereka dicabut nyawanya itu, atau ketika mereka diazab, mulai dari azab kubur sampai azab di hari kiamat, ya, dikatakan kepada mereka, tujzauna adzabal hun, kalian akan diberikan balasan dengan berupa apa? Berupa azab yang hina, azab yang menghinakan kalian, azab yang membuat kalian terhina. Padahal dulu ketika kalian hidup, kalian mengaku menjadi orang yang terhormat, menjadi nabi, menjadi apa, dihormati oleh anak-anak buah kalian, oleh pengikut kalian. Tapi sekarang kalian akan dihinakan. Kenapa kalian dihinakan? Sebabnya bima kuntum taquluna 'alallahi ghairal haqq. Ai bisababi qaulikum hadza min inkari inzalillahi kutubahu ala rusuli wal isyraq bihi. Ya. Bima kuntum taquluna 'alallahi ghairal haqq. Ya. Kalian diazab ini karena kalian mengatakan sesuatu atas nama Allah yang bukan hak kalian. Ya. Atau mengatakan sesuatu yang tidak benar atas nama Allah Azza wa Jalla. Kalian merasa mengklaim diberikan wahyu oleh Allah, padahal tidak betul. Maka itu adalah sebuah kedustaan atas nama Allah. Karena kalian berdusta atas nama Allah, maka kalian akan dihinakan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun, dan kalian terhadap ayat-ayat Allah yang dibawa oleh Rasul yang benar, ya, dibawa oleh Rasul yang asli, kalian menyombongkan diri, kalian tidak mau terima. Ya. Jadi alasan orang ini mengaku dia mendapatkan wahyu, kenapa? Karena dia tidak menerima wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya yang asli, yang betul. Ya. Jadi mereka mengingkari wahyu itu. Yang seperti kisahnya Abdullah bin Sarh. Dia bilang, kalau begitu berarti saya juga punya wahyu. Ya. Karena dia merasa mendapat wahyu, dia tidak menganggap lagi wahyu yang diberikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia dihukumi murtad. Ya. Walaupun kemudian dia bertaubat dan masuk Islam kembali. Ya. Dan tetap menjadi sahabat Nabi karena masuk Islam kembali pada masa Nabi masih hidup. Ya. Tapi dia tetap pernah punya latar belakang yang gelap, ya. Waliyadzubillah min dzalik. Ya. Tapi kemudian beriman kembali, masuk Islam kembali, dan Islamnya menjadi baik kembali. Ya. Tapi kisah kelamnya itu tidak akan bisa dilupakan. Ya. Tetap menjadi apa? Tetap menjadi kisah kelamnya. Ya. Waliyadzubillah min dzalik. Karena sebuah klaim, karena sebuah pengakuan. Ya. Akhirnya dia memiliki kisah yang kelam. Ya. Hanya kisahnya itu diampuni oleh Allah Azza wa Jalla karena dia sudah bertobat dan sudah masuk Islam kembali. Ya. Tetapi yang namanya sesuatu yang sudah terjadi, maka itu tidak mungkin tidak mungkin dilupakan begitu saja. Ya. Jadi tetap menjadi kisah yang menjadi pelajaran tentu bagi kaum muslimin. Ya. Bahwa mengaku mendapatkan wahyu, mengaku menjadi nabi itu berat hukumannya. Ya. Di dunia dan juga di akhirat. Di dunia dianggap murtad. Ya. Di akhirat nanti kalau dia tidak bertobat tentu akan diazab oleh Allah seperti disebutkan dalam ayat ini. Ya, waliyadzubillahi min dzalik. Maka ayat ini menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa ketika kita beriman kepada Allah, konsekuensinya kita beriman kepada Al-Qur'an. Ya, karena tidak bisa kita mengenal Allah kalau tidak melalui Al-Qur'an. Dan juga konsekuensinya tentu kita beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ini rukun iman ini dia satu paket. Al-imanu billah wa bi kutubihi wa bi rusulihi wa bi malaikatihi. Ya. Makanya para ulama mengatakan dalam ayat Al-Qur'an sering disebutkan alladzina yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Alladzina yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Di situ disebutkan cuma dua, iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir saja. Ya. Padahal rukun iman itu ada 6. Ya. Kenapa tidak disebutkan semua yang 6 itu?
Kata para ulama, karena disebutkan dua, iman kepada Allah dan hari akhir. Kenapa? Karena ketika Allah menyebutkan iman kepada Allah, berarti yang tiga itu ikut. Ya, yaitu iman kepada Rasul, iman kepada malaikat, dan iman kepada kitab. Itu ikut semua dalam kata yu'minuna billahi. Ya. Karena itu satu paket itu. Karena kalau kita beriman kepada Allah, otomatis beriman kepada malaikat, beriman kepada Al-Quran, dan beriman kepada Rasul. Itu satu kali. Karena dia berhubungan. Ya. Dan yang kedua, yu'minu billahi wal yaumil akhir. Ya. Yaumil akhir disebutkan. Tapi qada dan qadar tidak disebutkan. Ya. Karena yaumil akhir berkaitan erat dengan qada dan qadar. Ya. Jadi dua yang disebutkan, tapi maksudnya 6 rukun iman. Ya, jadi yu'minu billah itu konsekuensinya 4 itu sama-sama, wal yaumil akhir 2. Karena beriman kepada hari akhir berkaitan erat dengan beriman kepada qada dan qadar. Ya, tentang kematian, ya. Kemudian tentang siksa kubur dan kenikmat kubur. Nah, itu dia pembahasannya, topiknya dekat. Ya. Topiknya dekat. Maka digabung. Ya, digabung dengan dalam perkataan wal yaumil akhir. Nah, kalau iman kepada yang malaikat, rasul dan kitab, ini topiknya dekat dengan iman kepada Allah. Jadi walaupun hanya disebutkan 2 dalam ayat, ya, tapi penjelasannya adalah artinya dia sudah menyebutkan 6 rukun iman. Walaupun dalam ayat yang lain, Quran surah Al-Baqarah itu ya, disebutkan seluruhnya itu. Ya, tentang laisal birra. Antuallu wujuhakum itu kan disebutkan semuanya rukun imannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga disebutkan dalam hadis Nabi, hadis Jibril, rukun iman. Baik. Ini ayat yang kita baca pada hari ini, ya, tentang pembalasan kepada orang-orang yang mengaku mendapatkan wahyu atau mengaku menjadi nabi, dan juga sekalian mereka mengingkari kitab atau firman Allah yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan akibat dari perbuatan mereka itu di dunia dan juga di akhirat. Semoga kita diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dari perbuatan-perbuatan yang menyelisihi syariat Allah, ya, baik dari sisi akidah ataupun dari sisi ibadah dan juga akhlak, ya. Dan semoga Allah memberikan kepada kita taufik untuk senantiasa mengikuti apa-apa yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW, dan kita diberikan taufik untuk senantiasa mendapatkan ilmu yang benar, ya, yang bisa memberikan kepada kita kebaikan di dunia dan di akhirat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.